Setelah itu kejadian yang ke-13. Kejadian yang ke-13 dikatakan di sini oleh penulis, wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hada thabata. Setelah 52 tahun umur beliau, datanglah 70 orang pula pada musim haji. Hal ini telah thabit ya di dalam riwayat. Ini disebut dengan nama apa? Bai'atul Aqabah yang kedua. Iya. Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi Bai'atul Aqabah ini yang pertama ini itu sumber kebaikan subhanallah bagi umat. Sumber kebaikan bagi umat. Ya, setelah Bai'atul Aqabah pertama ini Nabi langsung kirim Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta Rasulullah SAW. Dan beliau adalah duta besar pertama di dalam Islam. Sampainya di kota Madinah mulai ditegakkan sholat Jumat, dan itu awal kali sholat Jumat ditegakkan dalam sejarah Islam. Awal kali sholat Jumat ditegakkan dalam sejarah Islam. Baik. Maka setelah datangnya Mus'ab bin Umair, masuklah ke dalam Islam tokoh-tokoh dari kaum Al-Ansar. Iya. Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, Bani Abdul Ashhal. Ini orang-orang penting semua ya. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Iya. Maka setelah itu setelah tahun depannya, di musim tahun depannya, ini kan kejadian Bai'atul Aqabah tadi tahun berapa tadi? Tahun 12 setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Maka di tahun depannya berarti tahun keberapa? 13. Makanya bahasa penulis setelah berlalu umur Nabi 52. Berarti sudah masuk ke 53 dari umur Nabi. Kalau bahasa lainnya 13 tahun setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Maka datanglah di musim haji 70 orang. Iya. Datang 70 orang. 70 orang ditambah dengan 2 orang perempuan. Ditambah dengan 2 orang perempuan. Dan ini bai'at disebut dengan nama Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua. Iya. Dan Bai'at Aqabah yang kedua ini ada perbedaan ya dengan yang pertama. Jadi kalau Bai'at Aqabah yang pertama itu sekarang saya bedakan dulu ya antara Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang apa? Kedua. Perbedaan dari sudut yang pertama, kalau Bai'at Aqabah yang pertama itu tidak ada perempuannya. Tapi kalau Bai'at Aqabah yang kedua ada perempuan 2 orang. Ada perempuan 2 orang. Terus perbedaan yang kedua, Bai'at Aqabah yang kedua itu jumlahnya lebih banyak daripada Bai'at Aqabah yang pertama. Sebab yang pertama jumlahnya berapa tadi? 12 orang. Sedangkan ini jumlahnya 72 bersama perempuan. Terus Bai'at Aqabah yang perbedaan yang ketiga, iya. Kalau Bai'at Aqabah yang pertama itu cuma Nabi dan 12 orang saja. Tidak ada yang menyaksikan dari kaum musyrikin. Iya. Tapi di Bai'at Aqabah yang kedua itu ada paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan waktu itu belum masuk Islam. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang keempat, kalau Bai'at Aqabah yang pertama, ini perbedaan yang paling penting ya. Kalau Bai'at Aqabah yang pertama itu bai'atnya terhadap keimanan terhadap Nabi SAW dan mengikuti Nabi, itu bai'atnya. Adapun Bai'at Aqabah yang kedua itu ada syarat untuk menolong dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong dan melindungi Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Ya, sampai kata Ibnu Ishaq, wa kanat bai'at al-harb, dan itu adalah bai'at peperangan. Bai'at peperangan. Ya, maksudnya bahwa ini persyaratan di bai'at yang kedua itu lebih daripada bai'at yang pertama. Nah, dan bai'at yang kedua ini bai'at Aqabah yang kedua. Inilah yang disebutkan keutamaannya. Sampai kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadits riwayat Bukhari, kata beliau, laqad syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah. Saya telah menyaksikan bersama Rasulullah di malam bai'at al-Aqabah itu yang kedua. Wa tawathaqna 'alal Islam. Dan kami mengambil komitmen janji untuk menolong Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr. Dan saya tidak lebih senang memperdandingkan malam bai'at Aqabah ini dengan kehadiran di perang Badr. Jadi beliau menganggap bahwa bai'at al-Aqabah yang kedua ini itu lebih utama daripada hadir di perang apa? Perang Badr. Wa in kanat Badrun adhkara fin nasi minha. Walaupun perang Badr itu di tengah manusia lebih diingat, lebih dikenang. Ya, orang kalau antum tahu perang Badr, semua orang tahu kan perang Badr, hebatnya, dahsyatnya. Tapi bagi Ka'ab bin Malik, hadir di Bai'atul Aqabah yang kedua itu lebih utama bagi beliau. Kenapa? Karena dari Bai'at Aqabah yang kedua ini itu lahirlah negara Islam di kota Madinah. Dan dari situ lahir pasukan kaum muslimin yang memenangkan perang Badr. Ini asasnya di sini, sebabnya. Karena itu bagi Ka'ab bin Malik itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi begitu ya keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mendudukkan, ya, menjelaskan bagaimana kedudukan Bai'atul Aqabah ini di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Baik. Saya ingin meringkas ya dari beberapa pelajaran ringkas dari Bai'atul Aqabah ini. Jadi Nabi ini antum sudah dengarkan ya bagaimana ada Bai'atul Aqabah. Karena Nabi menawarkan Islam itu kepada kabilah-kabilah. Beliau tawarkan Islam itu. Dan beliau tawarkan Islam itu dengan membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran. Itulah yang menjadi sebab terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama. 12 orang masuk Islam. Jelas ya? Iya. Karena itu dalam menyebarkan agama, seorang itu jangan putus asa. Apalagi di masa sekarang ini ya, luar biasa. Dari wasilah, dari kemudahan, seorang di dalam mengajak dan menyuruh manusia kepada Islam. Menyuruh manusia kepada Islam. Dan pelajaran yang kedua, membaca Al-Quran. Itu diperhatikan ya. Iya. Jadi dia mengajak orang ke dalam Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu lebih mengena. Lebih mengena. Karena ayat-ayat Al-Quran itu tanda kebesaran Allah. Firman Allah. Dia lebih baik daripada pembicaraan kita. Lebih baik daripada pembahasan kita. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia akan merenungi betapa indahnya dari Islam tersebut. Iya. Kemudian sebenarnya banyak riwayat ya tentang kisah Nabi mendakwai. Di antaranya beliau berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Dan ini menunjukkan fokus dan arah dakwah beliau selalu kepada tauhid. Selalu kepada tauhid. Nah, seperti sebagian manusia ya, bahwa kita biasa-biasa saja. Kalau kita mengajak kepada tauhid, ini bisa memecah belah orang. Iya, kita bisa ribut dengan manusia. Nah, ini kan sangkaan sebagian manusia. Dia tidak mengerti bahwa tauhid itu menyatukan. Itulah yang mengikat hati. Dan itulah sebenarnya persatuan yang menjaga kebersamaan di dalam sebuah negeri. Jadi itu harusnya ditegaskan selalu. Yang tidak paham dipahamkan. Jangan dia sembunyikan tauhid. Jelas ya? Baik.
Kemudian di sini dari sudut keutamaan juga ini terdapat keutamaannya orang-orang Al-Ansar radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka menyambut Islam ini. Iya. Baik. Nah ini kalau disebutkan tentang keutamaan dan bagaimana kebaikan mereka, ini luar biasa ya. Tapi maksud pokoknya dari para sahabat ini menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang-orang yang mencari surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disatukan oleh satu misi ini, nah disitulah sebab kekuatan. Makanya ditegur para sahabat di perang Uhud. Kenapa terjadi kekalahan? Karena minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki akhirat. Nah, ini padahal bukan niat asalnya. Dunia itu masuk di tengah-tengah. Tiba-tiba merubah jalan gitu. Sudah ditegur para sahabat. Apalagi orang yang memang niatnya dari awal cuma dunia. Begitu hati-hati. Karena itu seorang itu apabila dia selalu menjaga niat akhirat di dalam kebersamaan, itu akan diberkahi dalam segala hal. Diberkahi dalam segala hal. Iya. Jangan bersama-sama ini karena ini teman-teman saya nih. Ini geng saya. Atau ini saya lebih cocok dengan ini, dengan lebih cocok dengan itu. Iya. Itu hal-hal bukan dilarang sebenarnya. Tapi itu mengikut, bukan asas, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah mencari akhirat, mencari surga. Nah, itu harusnya yang membangun kebersamaan dan motivasi di atas kebaikan. Dan ini yang terjadi pada dua baiat ini.